Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 atau bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di dalam majelis yang berbarokah insyaallah, yakni kajian internal basis kelas muhaddasa. Insyaallah di malam hari ini akan memasuki pertemuan yang ke-15 dan sebagaimana biasanya kelas ini nantinya diperuntukkan untuk santri basis di angkatan 242 dan 241, dan tentunya ini akan menjadi sebuah wadah untuk memfasilitasi semua peserta di dua angkatan tersebut. Bila mana nanti ada tanya jawab atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi basis yang dirasa belum dipahami, bisa disampaikan di forum ini. Dan sebelumnya juga nanti Ustadz akan menyampaikan beberapa faedah ilmu yang akan beliau sampaikan dan mengacu dari kitab yang sudah ada di belakang anak, yakni kitab Arab Fusha, yang insya Allah bisa didapatkan di link yang telah kami informasikan di grup. Taib, alhamdulillah Ustadz sudah hadir dan anak akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Taib, alhamdulillah insya Allah untuk kajian malam hari ini di streaming langsung di Facebook, namun mungkin ada beberapa kendala bagi beberapa akun yang mungkin belum dapat mengaksesnya. Insya Allah bisa diakses juga di Facebook Ana, insya Allah. Taib, langsung saja kami persilakan kepada Ustaduna Yoad Nasriga Hafidhallahu Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Tayyib, syukran, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, naltaqi marratan ukhra fi hadhihi al-muhadarah لنتعلم اللغة العربية، وخصوصا نتعلم المحادثة، بمعنى سوف سنتعلم كيف نتحدث باللغة العربية. Kita akan mempelajari bagaimana cara berbicara dalam bahasa Arab. Ya. وفي درس السابق قد درسنا عدة الأسماء الاستفهامية، منها من، كلمة من، ثم ما، ماذا، ولماذا. والآن سيكون درسنا سنبحث عن كلمة هل مع أمثلتها في الجملة. Kita akan mempelajari kalimat atau kata hal beserta contohnya dalam kalimat. Ya, hal ini sering kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ketika kita tanya jawab, kita bertanya tentang sesuatu, ya kita menggunakan kata ini. Hal itu artinya apakah. Nah, contoh kalimatnya, hal ta'rifu. Ya. Hal ta'rifu artinya apakah Anda tahu.
Ya, bisa disambung dengan hal ta'rifu hadzal rajul. Apakah engkau tahu lelaki ini? Misalkan ada seorang lelaki, kita ingin bertanya tentang dia. Apakah kamu mengenal orang ini? Ya, bahasa Arabnya seperti ini. Hal ta'rifu hadzal rajul. Kalau kita bertanya tentang seorang perempuan, hal ta'rifu hadzihil mar'ah. Apakah kamu mengetahui, ya, wanita ini? Ya. Atau contoh lainnya, hal ta'rifu ma hadha. Apakah kamu tahu apa ini? Ya. Nah, kalau yang kita tanya itu adalah seorang wanita, maka kita gunakan ta'rifina, ta'rifina. Ya. Apakah kamu kamu tahu? Ini sama ya artinya. Apakah kamu tahu, ya ini, tapi yang kita tanyakan tuh seorang wanita. Kita berbicara dengan seorang wanita. Jadinya ta'rifina. Ta'rifu jadi ta'rifina. Ya. Contoh lainnya hal tuhibbu jadi tuhibbina. Kalau kita bertanya seorang laki hal tuhibbu al-qiraah, apakah kamu suka membaca? Kalau kita bertanya ke seorang perempuan, tuhibbina, apakah kamu suka membaca? Tuhibbina. Ya, seperti itu. Jadi wazannya itu ada ina terakhirnya. Kalau seandainya kita bertanya, eh, apakah murid itu tahu? Ada yang bisa nggak jawabannya apa? Bahasa Arabnya apa? Madza naqulu fil Arabiyyah? Ya. Idza sa'alna, apakah murid itu tahu apa aja? هل Apakah murid itu tahu? هل طالب يعرف؟ Siswa ya. Nah, dahulukan fiilnya. Hal bisa juga ya. هل Apa tadi? Hal هل طالب يعرف؟ ya bisa juga, atau sebenarnya lebih seringnya kalimat bahasa Arab itu jumlah fi'liyah. Hal ya'rifu, هل يعرف الطالب هل يعرف ya'rifu, طالبا؟ hah? هل يعرف طالبا؟ Tolibun atau طالب at-tolibu. آه. Apakah siswa itu tahu? Atau contoh lainnya, apakah guru itu tahu? Hal, sekarang ganti siswanya jadi guru. Hal ya'rifu, هل يعرف المدرس؟ ya'riful mudarrisu. Ya, hal ya'riful mudarrisu. Nah, kita lihat di sini, kalau bertanya ke kamu, orang kedua ya, berarti menggunakan hal ta'rifu. Hal ta'rifu berarti artinya apakah kamu tahu? Kalau orang ketiga, apakah siswa itu tahu? Berarti dia menggunakan wazan yaf'alu ya, atau yaf'ilu di sini. Hal ya'rifu. Tapi kalau seandainya ustazah misalkan, apakah ustazah itu tahu? Bagaimana kalimatnya? Hal, هل تعرفين تعرفين hmm? Ustazah. Hal ya'riful ustazah. Ustazah itu. Ya, terus dulu ya. Ustazah. Hal ta'rifu tadi. Hal ta'riful ustazah itu. هل تعرفين Ada lagi jawaban lain? هل تعرفين Hal ta'rifina. Hal ta'rifina itu untuk bertanya ke orang kedua, orang yang langsung kita ajak berbicara. Ya.
Kalau dia perempuan, apa ini ya, wazannya? Ta. Ta'rif. Ada yang tahu? Tadi ada yang benar sebenarnya tadi. Apa jawabannya? Nah, kita coba lihat ya itu belajarnya di mustawa berapa lah ya? Mungkin mustawa 2 atau 3 ya. Nah, ini fi'il mudhari. Halaman 35 ya. Ini buku sorof. Nih, hiya. Hiya itu wazannya sama dengan anta. Coba lihat di sini. Dia sama taf'alu. Ya. Berarti Hal hal ta'rifu Ta'rifu. al-ustadzah ta'rifu. Nah, ya, ta'rifu. Dia mirip dengan anta. Ya. Hal ta'riful ustazah. Apakah ustazah itu tahu? Hal ta'riful ustazah. Ya, jawabannya ya ada na'am atau la. Ya, hal itu membutuhkan jawaban na'am, artinya iya, atau la. Ya, artinya tidak. Ya, misalkan na'am, ya, saya mengenal orang itu. Berarti a'rifu. Ya. Kita lihat wazan ana di halaman 35 tadi, ya ini. Af'alu. Bisa af'ilu atau af'ulu. Tergantung fi'il mudhari'nya ya. Jadi intinya adalah depannya af. Ya, berarti depannya a'rifu. Saya tahu. Ya, a'rifu. Ya, ini pentingnya belajar kaidah shorof. Untuk berbicara pun kalau tidak mengenal kaidah shorof kan bingung. Saya mengenal bukan ana ya'rifu, bukan, tapi ana a'rifu. A'rifu. Ya. Sama laki-laki atau perempuan ketika dia berbicara, dia tetap menggunakan kata a'rifu. Ya. Saya tahu atau kenal dengan lelaki ini. Bisa dengan kalimat lain, hal ta'rifu ma hadha, apakah kamu tahu apa ini? Ya, ma hadha, apa ini? Atau misalkan hal ta'rifu aina, misalkan aina. Aina apa artinya? Di mana kan? di Di mana? mana? Misalkan di mana, hal ta'rifu di mana restoran? Apakah kamu tahu di mana restoran? Hal ta'rifu Ta'rifu aina to ainal aina mat'am. to am Ainal mat'am. Ya. mat'am. Ya, mat'am itu restoran atau rumah makan. Hal ta'rifu ainal mat'am atau hal ta'rifu ainas suq. Suq apa? Pasar. 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 Apakah kamu tahu di mana pasar? Ya. Kalau iya, na'am, a'rifu. A'rif. Kalau tidak, la a'rifu ma hadha. La a'rifu aina al-mat'am. Jadi ini sama kata-katanya ta'rif atau ta'rifina ya. Kalau kita berbicara dengan wanita, ta'rifina. Kamu, apakah kamu tahu? Anda tahu. Andanya itu di perempuan. Nah, beda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris pun itu disamakan saja. Do you know? Kalau kita bertanya laki-laki kan you, ya. Do you know? Tapi kalau kita berbicara dengan perempuan pun you juga. Do you know? You juga kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu berbeda. Dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian contoh lainnya hal anta. Hal anta ja'i. Apakah kamu lapar? Hal anta ja'i. Bisa dengan contoh lainnya misalkan hal anta talib
Apakah kamu apa? Hal anta talib? Siswa. Nah, apakah kamu Siswa. siswa? Mahasiswa. Mahasiswa atau siswa bisa. Talib itu lebih umum ya. Tapi kalau tilmiz itu biasanya siswa sebelum mahasiswanya. Kalau talib itu umum dan umumnya dan biasanya digunakan untuk mahasiswa. Tapi bisa juga untuk siswa SD atau SMP talib juga. Ya, hal anta talib. Nah, atau contoh lainnya hal anta mudarris. Artinya apa? Apakah kamu seorang Insinyur. Apakah kamu seorang pengajar? guru? Ya, hal anta mudarris. Manis. Ya. Sekarang ke bahasa Arabnya apa? Apakah kamu imam masjid? Hal anta imamul masjidi. Ya. Hal anta imamul masjid? Hal anta imamul masjid? Nah, kalau ya, na'am. Ana imamul Naam. masjid. Nah, seperti itu. Contoh lainnya ada yang bisa memberikan contoh? Hal anta ya. Hal anta atau hal anti. Nah, kalau hal anti ini apakah kamu siswi? Berarti hal anti tolibah. Ya, kalau ini apakah kamu lapar? Hal anti ja'i'ah. Ya, ini harusnya dalam kurung lagi ya. Apa? Kurung. Hal anti ja'i'ah. Itu. Kalau perempuan ja'i'ah. Hal anti talibah. Hal anti mudarrisah. Hal anti mumarridah. Misalkan. Kalau apakah kamu sudah menikah? Hal tazawwajta? Hal Hal anta tazawwaju. Hal mutazaw anta mutazawwaj. mutazawwij. Hal anta Oh, mutazawwij. mutazawwij. Ya. Mutazawwij. Hal anta bawah aja ya mutazawwij. 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 Apakah kamu sudah menikah? Hal anta mutazawwij. Kalau kita tanya perempuan, apa gimana? Al anti mutazawijah. Hal anti mutazawwijah. Pakai tak marbutah. Hal anti mutazawwijah. Ya. Nah, kemudian contoh lainnya bisa juga hal ladaika. Hal ladaika sayyarah. Hal ladaika qalam. Hal ladaika nuqud. Hal ladaika kitab. Kalau perempuan ladaiki ya. Nah, jadi dibedakan antara ka dan andanya laki-laki atau perempuan. Hal ladaiki itu untuk perempuan. Ya jawabannya na'am ladayya sayyarah. Ya, seperti itu. Apakah kamu punya apa? Contohnya sepeda. Hal ladaika darajah. Ya seperti itu. Jadi gunakan hal ladaika untuk menanyakan apakah kamu mempunyai. Kemudian contoh lainnya hal tuhibbu. Ya. Apakah kamu suka? Ini kan sering kita tanyakan, apakah kamu suka baca? Apakah kamu suka berenang? Apakah kamu suka menulis? Nah, ini caranya. Hal tuhibbu. Kalau kita bertanya ke perempuan, ya, hal tuhibbina. Hal tuhibbina al-qiraah. Kalau laki-laki tadi hal tuhibbul qiraah. Apakah kamu suka baca? Ya, jawabannya na'am uhibbul qiraah. Kalau saya suka itu uhibbu. Ya. Kemudian berikutnya hal yumkinuka. Apakah kamu bisa?
Ya, yumkinuka ini kamu bisa. Apakah memungkinkan bagimu? Gitu. Yumkin itu kan memungkinkan. Apakah memungkinkan bagimu atau apakah kamu bisa? Hal yumkinuka at-tahaddus bil lughatil arabiyyah? Apa kamu bisa berbicara bahasa Arab? Ya, seperti ini cara berbicaranya. Ya, kita ingin tanya, kamu bisa bahasa Arab? Hal yumkinuka tahaddus bil lughatil arabiyyah? Ya. Kalau bisa, na'am, insya Allah. Ya, saya bisa insya Allah. Kemudian contoh lainnya hal hada kitabuk atau kitabuki. Ya, kitabuki itu untuk perempuan ya. Jawabannya na'am hada kitabi ya. Kalau kitab saya itu kitabi. Kitab kamu kita buka. Jangan kita bu anta. Kalau laki-laki kita buka. Ya, perempuan kita buki. Ini dipelajari di mustawa awal ya. Mustawa sani. Kita lihat. Nanti antum belajar. Ada yang udah belajar, ada yang belum ya. Belajar domir, pembagian domir. Nah, ini domir munfasil yang terpisah ya. Kalau sudah disambung, contohnya disambung dengan isim, dengan kata benda seperti baitu atau kitabu seperti tadi ya. Nah, awalnya huwa jadi baituhu, jangan baitu huwa. Ya. Asalnya kan dia laki-laki itu huwa. Ya sama seperti bahasa Indonesia juga ya seringnya rumah dia atau rumahnya gitu ya. Lebih tepatnya rumahnya. Nah, kalau ini baituhuwa jadi baituhu ya. Karena sudah bersambung, beda lagi dia bentuk domir atau kata gantinya. Asalnya huwa ya, yang di atas ini. Ini huwa humahum, hiya humahunna. Itu kalau sudah bersambung jadinya hu saja, yang huwanya jadi hu, humanya tetap huma, humnya tetap hum. Nah, hiya jadi ha. Ya. Kemudian yang lain ini sama. Anta itu jadi ka, baituka. Sama seperti contoh sebelumnya yang tadi kita bahas. Hal hada kitabuk. Apakah ini bukumu? Bukumu itu kita buka. Ya, bukan kita bu anta, bukan. Ini juga dalam bahasa Indonesia buku kamu itu jadi bukumu. Ya, buku kamu bisa juga ya. Tapi kalau bahasa Arab tidak bisa. Kita bu anta tidak bisa. Ya, kita buka. Ya, begitu kalau sudah disambung. Nah, kalau kitab saya, buku saya itu jadi kitabi. Jangan kita bu ana. Memang kitab itu buku, ana itu saya, tapi jangan jadi kita bu ana. Itu bisa jadi kitabi. Ya, ada kitabi. Seperti itu. Ya. Contoh lainnya misalkan, apakah ini penamu? Gimana bahasa Arabnya? هل هذا قلمك؟ Ya, hal hadza qalamuk. Nah, di sini kita mesti tahu mufrodat. Pena itu apa? Kalau kita nggak tahu pena itu apa ya nggak bisa kita bikin kalimat ya. Hal hadza qalam ya. Jadi kolamun itu pena ya. Kolamuk. Asalnya itu kolamun. Yang ini pena. Kalau ini pena, ada kalamun. Ya. Nah, kalau sudah bersambung, penamu, ini pena ya. Kalau ini adalah pena. Ini adalah pena. Nah, kalau jadi pena saya, jadi pena kamu, jadinya kolamuk, kolamuka. Kalau perempuan kolamuki. Ya.
Kalau pena saya kolami. Ini sama seperti ini kitabi, ya itu juga kolami. Sama seperti di buku sorof, ya ini baiti. Ya, ada istilah kan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, baiti rumah saya. Sama juga abi, ummi, asalnya abun, umun, karena disambung dengan ya mutakallim, ya maknanya saya, ibu saya awalnya ummun jadi ummi. Ummi itu artinya ibu saya. Abi artinya bapak saya. Akhi artinya saudara saya. Ukhti artinya saudari. Ya, tadi akhi saudara, ukhti saudari saya. Apalagi contoh lainnya. Waladi anak laki-laki saya. Binti anak perempuan saya. Ya. Atau kata benda misalkan mobil, sayyarah. Mobil saya, sayyaroti. Ya. Jadi ada iya terakhirnya kalau untuk menunjukkan kepemilikan saya. Ya mungkin sampai di situ pembahasan kita. Selanjutnya sesi tanya jawab. Tulisan ini tak waladhi anakku dan orang tuaku tak. Tulisannya bingung kan. Kalau kalau orang tua walid, Walid tak panjang tadi. wanya panjang. Oh, nah. Bisa dituliskan tak orang tua saya sama anak saya tak. Walidi. Oh, Ini orang tua ya, bapak. Walidati ibu saya. Ya bisa walid atau abi bisa juga ya. Kalau anak laki-laki waladi. Walad itu artinya anak laki-laki. Jadi kalau waladi anak laki-laki saya. Nah, ini bapak saya. Kalau dua anak laki-laki, Ustaz. Hmm? Dua anak laki-laki. Anak laki-laki saya. Ya, dua anak laki-laki saya. Dua anak laki-laki. Ya. Waladayya. Oh, ini. Waladayya. Kalau anak laki-laki banyak punya saya. Auladi. Auladi. Ada lagi pertanyaan? Bisa tanya tentang materi di program basis bisa juga ya. Atau materi percakapan ini. Tafadhol. iya tak. Kalau dapatkah kamu atau apakah kamu itu tetap gunakan hal tadi pertanyaannya. Banyak Ya, hal. kalau dalam bahasa Inggris tadi can you speak English sama apakah ada kamu ngomong bahasa Inggris, do you speak English sama tadi. Nanti Do hal. you speak English? Ya kadang dipahami lah ya. Do you speak English itu apakah kamu bahas? Ya bisa Berbicara bahasa dimaknai, Inggris. bisakah kamu bahasa Inggris? Do you speak English? Bisa. Can you tuh kemampuan ya. Apakah kamu Iya, iya. mampu? Ya sebenarnya maknanya sama Gunakan saja. apa? Ya bisa juga maknanya Sama. untuk menanyakan bisakah. Ya, do you speak English? Apakah kamu berbahasa Inggris? Ya kan sebenarnya maknanya gitu kan. Tapi maksudnya apakah kamu Baik, bisa baik. bahasa Inggris? Gitu. Baik. Bisa juga dalam bahasa Arab. Hal tatakallamul lughatal arabiyyah? Apakah kamu berbicara bahasa Arab? Hal tatakallamul lughatal arabiyyah?
Ustadz, Ya, kalau misalnya hal itu pakai hadza qalamun. bisa juga hal atau a ya. Tapi kalau setelahnya fiil, ini hal ya. Ini Apa fiil ya bedanya kan. hal sama Bisa juga mungkin ya. Ada nggak contoh? Antum bisa juga. Biasanya setelah a itu isim ya, setahu anak. Ada nggak contoh? Ya bisa aja sih sebenarnya ya mungkin ya. Tapi ya keseringannya hal hal ini eh, bisa untuk nanya ke benda, hal haza kita bisa atau ke fiil bisa ya. Tapi kalau a itu biasanya setelahnya setelahnya itu isim itu saja. isim gitu. Oh, gitu. Kayak ahada, hada itu kan isim ya. Ahada qalam ya bisa juga hal hada qalam bisa juga. Sama maknanya apakah ya. Eh, Ada lagi? Asal Ustaz. Ya. Kapan hari itu kalau anggota tubuh yang berpasang-pasangan ikut mu'anas ya Ustaz? Kayak Ya. yadun gitu mu'anas. Nah ini kalau bibir apakah ikut mu'anas Ustaz? Fam, mulut Iya, ya. fam. Iya. Itu muzakkar. Famun. Hidung dua lubang kan ya. Termasuk berpasangan enggak Ustaz? Hmm. Kalau famun itu muzakkar ya. Tapi famun itu mulut ya. Kalau bibir, bibir apa bahasa Arabnya ya? Mana lupa. Walau alam mana. Syafatain. Syafatain bukan Ustadz. Hmm? Syafatain bukan bibir itu. Syafata, syafah ya. Syafah, syafah itu kan memang sudah ada eh tak marbutohnya ya. Jadi dia muannas. Bibir muannas karena dia ada tak marbutoh. Syafah ya. Iya betul. Syafatain. Dua bibir. Ada lagi? Soal-soal di program basis gimana Pak Bu? Apakah bisa mengikutinya atau ada kendala eh, teknis atau kendala kesulitan soal misalkan atau masalah waktu silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kita di sini kan kebanyakan atau mustawa awal dan sani ya. Ya kita lihat-lihat lagi pelajarannya ya kalau mau ada pertanyaan langsung aja potong nggak masalah ya. Jadi kita sebelumnya belajar pengertian ilmu shorof ya. Kemudian pengertian kata ya bagi yang belum memiliki bukunya ya bukunya ini ya buku kaidah shorof ini mustawa awal sampai mustawa robi. Kalau yang buku tadi itu buku percakapan ya ini tambahan ini covernya yang ini bisa beli di lewat WA atau lewat Shopee juga bisa. Ini ada soal latihan ya kalau di buku latihan. Nah ini dikerjakan ada kunci jawabannya di belakang bukunya. Ya. Terus ada materi-materi yang tidak ada di video ya. Ya kita belajar isim, fi'il, huruf, kemudian pembagian isim. Ya, isim itu ditinjau dari jenisnya, muzakkar dan muannas. Kemudian ditinjau dari jumlah bilangannya, isim mufrad, musanna, jamak. Itu dibagi lagi isim jamak ini, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ya, kemudian ini sampai di sini ya mustawa awal. Ya, mustawa awal sampai sini.
Pak Ustadz, Ya Bu. saya mau tanya ini. Itu kan kalau saya lihat isim itu kan banyak banget ya pembagiannya ya. Ada majrur, ada majrul, ada isim yang lainnya lagi. Ada banyak banget. Fiil juga ada banyak fiil itu ya. Terus pertanyaan saya adalah bagaimana ya kita untuk lebih mudah ini kalau fiil ini pakainya apa? Terus ini bagaimana ini tuh ada rumusannya atau bagaimana sih cara ngapalinnya Pak Ustadz supaya cepat nempel gitu. Karena banyak banget ya bagi-bagi pembagiannya gitu. Iya, ini pembagian ini sebenarnya semua metode nahu sorof ya pasti seperti ini Bu. Harus dibagi-bagi seperti ini. Supaya ini justru untuk memudahkan. Kalau tidak ada pembagian seperti ini nanti bingung kan. Ini ada isim mufrad itu apa, isim jamak itu apa. Ya. Nah, makanya dibagi-bagi ini supaya mudah, supaya bisa dipahami. Ya isim mufrad. Yang penting kita paham. Isim berdasarkan jumlah bilangannya itu. Jadi isim mufrad itu adalah isim yang tunggal. Musanna Satu. kan dua. Jamak itu artinya banyak. Nanti kita Lebih dari berbicara ada isim muzakkar, isim muannas. Itu tidak ada Nah, hubungannya tadi dengan jamak. Maksudnya itu beda lagi pembagiannya. Ya, ada muzakkar dan muannas. Nah, jadi pemakaian itu kalau kita yang simpel gitu berarti kayak isim-isim yang cuman mujakan mana saja ya. Kalau yang udah lebih yang mendetail-detail berarti itu untuk lebih kayak bahasa-bahasa pidato gitu ya Pak Ustadz. Bukan bahasa percakapan sehari-hari ya memang pemakaiannya. mesti ini ya, walaupun bahasa itu pun bahasa Amiyah pun dia dibedakan Hmm. juga ya muzakkar muannasnya. Jadi kita penting ini mengetahui mana muzakkar mana muannas. Nanti kalau sudah masuk ke kalimat, jadi perlakuannya berbeda. Ya, misalkan muzakkar kan rojulun ya. Ya, rojulun. Ja'a lelaki itu datang. Ja'a rojulun. Tapi kalau perempuan yang datang jadinya ja'at. Ja'at imro'atun. Nah, Pakai seperti itu tak contoh. marbuto ya. Iya, pakai tak sukun. Jadi kalimat itu akan berbeda. Maka kita harus tahu dia itu muzakkar atau muannas. Ya. Pena, buku. Kita mengatakan ini pena. Hada Aja kalamun. kolamun. Hada kalamun kan. Tapi Ada kalau kolamun. mobil, sayyarah itu muannas. Jangan hada sayyarah, tapi hadhihi. Hadhihi sayyarah. Haza dan hadhihi itu maknanya sama ini. Haza itu ini, hadhihi itu ini, tapi berbeda ketika ininya itu muzakkar atau muannas jenisnya. Itu pentingnya kita harus tahu kita dalam bahasa Arab itu dibagi ada dua jenis muzakkar atau muannas. Nah, mana saja yang muzakkar, mana saja yang muannas. Kemudian juga ini mufrad, musanna itu ini penting juga ya. Jadi yang disebutkan di buku ini adalah pembagian yang penting-pentingnya. Sebenarnya kalau mau dibagi lagi Banyak lagi ya. jenis isim lagi itu sebenarnya banyak lagi Bu. Tapi yang kita sebutkan ini yang dasar-dasarnya, yang umumnya, yang pembagian yang umum. Kalau itu Pak Ustadz tips menghafalkan vocabulary ataupun itu yang cepat untuk ingat. Terus saya kalau udah baca nih, udah diapain udah, ntar lupa lagi nih apa ya? Itu gimana tipsnya ya Pak Ana Ustadz juga ya? termasuk orang yang tidak mudah menghafal ya. Susah gitu. Kalau disuruh ngapal 5 kata, misalnya kita hafal tiap hari 5 gitu. Itu biasanya lupa lagi. Nah, tapi kalau kita terapkan langsung ke kalimat, ya itu lebih mudah. Jadi kita menghafalnya kalimat. Atau misalkan ada kata, misalkan pena ya, kita masukkan ke kalimat ada kalami. Jadi kita lebih ingat kolam itu adalah pena. Galon ngesuk. Daripada kita ngapal masing-masing, ya masing-masing ini pena itu apa, meja itu apa, itu lebih sulit. Nah, lebih gampangnya lagi kita praktek dari kitab berbahasa Arab, ya.
dari kitab Hmm. berbahasa Arab, kemudian kita terjemahkan. Jadi Oh, ada gitu. kalimat misalkan atau cerita gitu ya dalam bahasa Hmm. Arab. Nah, masing-masing kata itu kita cari artinya di kamus. Oh, gitu. Nah, itu lebih gampang kita menghafal kosakata. Ya, baik, Atau Pak Ustadz. kebalikannya, Hmm. kita dalam bahasa Indonesia kita ingin mengungkapkan sesuatu, kita ungkapkan dalam bahasa Arab. Misalkan gini, Hmm. saya bangun pagi. Ya, contohnya saya bangun di pagi hari. Hmm. Maka kita cari dalam kamus Ah. itu Hmm. bangun itu apa? Ya, di pagi hari itu Oh, apa? Nah, itu akan lebih dari. ingat dibanding kita ngapal satu-satu gitu. Sehari lima, Oh, sehari lima, sehari lima. Itu hmm. 5 sebelumnya lupa lagi. Iya, Ya, iya. jadi langsung diterapkan saja, Bu. Oh, gitu. Nah, Baik, baik, Pak Ustadz. itu Baik, tipsnya. makasih, makasih. Syukron, syukron. Ya, Afwan. Ya Ustadz, apa Nana mau nanya Ustadz? Ya, Ini terkait, Nana kan masih awal nih Ustadz belajar. Terkait pembelajaran kita ini, arahannya misalnya kita nih belajar mau bisa baca kitab atau bisa percakapan itu apakah sama Ustadz ya? Metode belajarnya Ustadz. kita fokusnya bisa baca kitab. Kalau program basis, fokusnya ke belajar baca kitab. Jadi nanti Bapak, sekarang mustawa berapa? Baru satu Ustadz. Nah, mustawa 1 itu kita ada 13 mustawa, Pak, Hmm. Oh, ya. semuanya. Setelah lolos 13 mustawa itu nanti setelah semua selesai akan dibimbing lewat Zoom khusus setiap hari Ahad pagi. Ya, kita belajar langsung praktek membaca kitab Arab Gundul. Jadi sebenarnya itu adalah program utamanya, program basis. Iya. Ya, Setiap adapun mustawa berapa bulan Ustadz? sebulan, Bu, kira-kira. Sebulan berarti setahun lagi lebih baru kita bisa baca kitab gundul ya Ustadz. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. 6. Hmm. Ya. Berarti nahu sorobnya sama ya Ustadz. Misalnya kan kita belajar sorob, kemudian nahu gitu ya. Hmm. Itu untuk misalnya kita ingin juga nih bisa berbicara percakapan bahasa Arab gitu kan. Hmm. Yang dipelajarinya sama nahu sorobnya itu untuk percakapan. Tergantung percakapan bahasa Arab itu, ada percakapan fusha, ada juga amiyah. Amin. Kalau fusha itu bahasa Arab baku atau bahasa Arab Al-Quran lah ya. Dan Oh. kalau di Arab Saudi itu mereka menggunakan bahasa Arab fusha ini, bahasa Arab baku ini untuk acara-acara formal seperti Syekh mengisi kajian itu dalam bahasa Arab fusha atau berita ya, atau melalui tulisan-tulisan itu semuanya bahasa Arab fusha. Semua tulisan berbahasa Arab fusha. Nah, tapi kalau sehari-hari itu menggunakan bahasa pasaran akan berbeda lagi. Ya. Jadi kalau misalkan antum umroh, misalkan pernah umroh, antum ajak pakai bahasa Arab fusha, mereka kadang-kadang nggak paham. Mending kita ngajak bahasa bahasa Inggris daripada pakai bahasa Arab fusha. Tapi kalau kita mendengar syekh kajian, berbicara kepada syekh, kepada thalibul ilmi yang ada di kampus di sana, misalkan, itu mereka paham, ya, dengan bahasa Arab fusha. Nah, kalau Oh, yang bahasa Arab mudah-mudah fusha, gitu. ya kita perlu menguasai nahu dan sorof. Jadi tujuan belajar program basis ini memang akhirnya juga untuk muhadasah. Tapi muhadasah itu perlu mumarosah. Mumarosah itu latihan. Ya. Walaupun teorinya banyak dia tahu, tapi kalau jarang latihan, ya, dia akan susah untuk berbicara. Nah, Ustaz. Terakhir Ustaz. Ya. Jadi program tiap malam Jumat ini itu muhadasah pelajaran tambahan ya. Pelajaran tambah ini pelajaran tambahan. Kalau yang wajibnya itu yang nahu sorof, nanti belajar i'rab juga, dan terakhirnya praktek interaktif. Kita udah alhamdulillah berjalan 5 tahun ya. Dan ada berapa angkatan yang lulus? Mungkin sekitar 5 angkatan ya. Karena kita kan setiap tahun tuh paling
3 kali kita yang penerimaannya, pendaftaran. Tidak setiap bulan kita menerima pendaftaran. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada yang usia dia kepala 5? Ya, saya. Pak Ya, Ustadz, saya Banyak ya. mau 6. Ya, Mau udah Ustaz. lewat. Mau Insyaallah, 6. berarti Mau 60. ya, tahun depan 12 6. ya. Banyak tadi Semangat Ustaz. juangnya. Asal Ustaz. Ya, tafadhali. Ini kalau Hanud kan kemarin katanya di akhir ta itu ikut mu'anas ya Ustaz. Kalau Hanud yang artinya warung itu apa? Juga ikut mu'anas Ustaz. Apa Bu, warung? Koho? Iya, Hanud. Iya. Apa kanu makhana? Ha, Warung. hurufnya ha, Hanud kan itu artinya warung Ustaz. Apakah hadi Hanud gitu? Tulisannya ha, alif nun wawu ta. Benar Ustaz. Anda tahu ada kantin itu makha. Nggak tahu kalau anut itu mungkin bahasa Amia ya. Iya iya Ustaz. Walau alam. Coba kita kalau mau cari arti Bu ya, ini Anda tulis. Cari ini tunjukkan ya. Sekarang kan udah ada kamus online. Ini Al-Ma'ani almaani.com. Ini kita cari kedai atau warung tadi ya. Iya, Setahu warung. saya itu makha. Oh ya, Hanud ada juga ya. Dukan juga ada. Makha juga ada. Kalau ini Iya, apakah tergolong mu'anas itu ya Ustaz? ya walau alam ya, kalau kita tahu mu'anas atau enggak tuh pertama kita harus tahu dari ciri-cirinya. Nah, ini bukan ciri-ciri mu'anas sebenarnya ya. Tak yang ini yang ciri mu'anas tuh yang tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang bulat itu, Bu. Nah, ini bisa jadi dia muzakkar, bisa jadi mu'annas. Nah, kalau kita nggak tahu dari ciri-cirinya, itu berarti harus tahu dari eh, percakapan orang. Percakapan orang Arab itu mereka biasanya memu'anaskannya atau memuzakarkannya. Gitu, Bu. Tapi biasanya ya kalau menurut anak ini muzakkar. Karena asalnya isim itu muzakkar. Kecuali kalau ada ciri-ciri muannasnya seperti ada tak marbutoh gitu ya. Terus eh, apa anggota badan yang berpasangan ya dan misalnya dan beberapa ciri-ciri lainnya. Tapi yang seperti ini mungkin ini muzakkar. Nah, Ustaz. Syukur Saya juga Ustaz. baru tahu nih Hanut ini. Anda taunya Makha ini biasanya kantin tuh Makha aja gitu, warung kopi. Kalau Madjar ini toko biasanya ya, toko, dukan juga toko. Coba kalau kedai, Makha, kedai kopi. Ya. Hmm. Ada lagi pertanyaan? Ustadz, saya Hmm. nanya. Ustadz kan tadi yang merujuk ke pertanyaan ibu tadi, kan itu kan bendanya mufrad, biasanya dianggap muzakkar. Kalau bendanya mutsana atau jamak yang tidak punya gender dianggapnya apa Ustadz? Biasanya. Kembali ke kalau musananya ya kembali ke mufradnya. Mufradnya apakah mufradnya itu muannas atau muzakkar? Kalau mufradnya itu
Mufrodnya muzakkar. tidak ada gendernya seperti tadi Ibu itu bilang kan kita nggak tahu, terus kita nganggapnya karena dia mufrad dianggapnya muzakkar, kata Ustadz kan biasanya Ya dianggapnya muzakkar berarti muzakkar. musananya muzakkar juga. Kalau mufradnya muzakkar berarti musananya juga muzakkar. Ya sama seperti kolamun. Kolamun ya misalkan berarti kolamaini atau kolamani itu kan musannanya. Dia tetap muzakkar. Ya. Tapi kalau Kalau asal dia kalau jumlahnya jamak gitu, bukan musanna, kan lebih dari oh tiga. kalau jamak dia dihukumi muannas. Nah, kalau jamak beda. Ya, jamak Jadi jadi kalau muannas. ini adalah pena-pena, ininya itu bukan hada, tapi hadhi. Hadhi aklamun. Oh, nah, itu kan Ustadz ngerti, baru ngerti saya. Hmm. Tapi kalau ha kolamani itu musanna tapi pakai hadani ya. Hadani kolamani. Eh, hadani kolamani. Nah, jadi kalau jamak saja ya. Ini jamak ini artinya pena-pena nih. Pena, pena. Penanya banyak. Tapi kalau penanya dua pena itu kolamani. Ya, hadani kolamani. Nah, kalau dia muzakkar muannas, contohnya sayyarah. Sayyarah, sayyarah itu mobil ya. Berarti dia asalnya hadihi ya. Karena dia muannas ada tar mabutoh ini. Hadihi sayyarah. Ini adalah mobil. Tapi kalau dua mobil, hatani. Hatani. Nah, jadi kalau muzakkarnya hadani, ininya hatani sayyarotani. Nah, Ustadz. Nah, kalau jamaknya sayyarotun. Tapi hadhi juga ya. Hadhihi sayyarotun. Ro-nya panjang. Nah, ini kalau mobilnya banyak. Jadi pakai muannas salim, jamak muannas salim. Ya, ada lagi pertanyaan? Syukron Ustadz. Ya, paham. Jadi Afwan kajian Ustadz, ya, boleh. ya mau bertanya untuk kelas-kelas lanjutannya nanti Ustadz, apa baru bayar? Kelas lanjutan Iya, seperti Mustawasani dan seterusnya. gratis Bu sampai bisa baca kitab. Masya Allah. Kita Syukron dari awal Ustadz ya. udah 5 tahun lebih, tidak berbayar ya. Masya Allah. Nah, jadi yang bagi yang ini aja, ya hitungannya donasi lah ya. Kalau bagi yang berminat untuk mendonasikan agar program ini tetap berjalan, silakan ditransfer ke rekening Yayasan Basis Ummah. Itu memang khusus untuk operasional ya, karena kita butuh operasional juga Bu. Biaya hosting, biaya apa, biaya bayar Zoom ini, itunya ya apa, bayar apa namanya itu untuk Zoomnya ya. Kalau anaknya nggak dibayar, terus bayar adminnya ya, untuk ya kita kasih pulsa juga gitu ya. Terus ya macam-macam yang lainnya ya untuk pemeliharaan atau program-program yang ada di website itu. Nah, itu kita butuh operasional ya, makanya kita buka donasi sukarela ya. Sifatnya sukarela dan tidak dipaksa, berapapun kami terima yang mudah-mudahan jadi amal ibadah. Nah, seperti itu Bu. Jadi kita dari tahun 2019 alhamdulillah sudah meluluskan ratusan orang ya. Jadi memang dari awal tuh pembukaan pendaftaran tuh biasanya ribuan ya Bu. 2.000 atau 3.000 orang satu angkatan itu. Dan sampai akhir itu biasanya 100 orang yang sampai tahapan Zoom.
Dan memang sesuai harapannya seperti itu. Karena nggak mungkin semuanya itu lulus ya. Di mana-mana pasti begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu yang di sini termasuk orang-orang yang konsisten istiqomah sampai selesai. Gitu. Jadi kita kalau memang Bapak Ibu serius, kita layani terus Bu sampai bisa. Ya, bahkan yang kelas kelas membaca kitab tuh yang di atas 50 pun ada juga yang ikut. Ya, dari awal dan itu tidak putus-putus belajar di program basis. Jadi kalau sudah lolos 13 mustawa itu akan belajar terus, dibimbing terus cara membaca kitab. Karena kalau tidak dipraktekkan itu lupa lagi dan tidak berkembang ilmunya. Nah, jadi tiap pekan itu kita ajarkan bagaimana cara membaca kitab, cara menerjemahkannya seperti apa, sambil kita memperoleh faedah dari kitab ulama tersebut. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tadi juga bisa makna kata tadi apa namanya? Apa Pak? Tadi ada titik mencari makna kata yang ditanyakan di warung tadi. Nama situsnya apa? Afwan, Ana nggak dengar, ada nggak yang mendengar? Sampaikan ke Ana. Kurang jelas Pak? Suaranya kurang jelas, Ya, Ustaz. memang kurang jelas ya. Nah, Nama situs pencari makna kata tadi Pak. Oh, nama kamus Ya, online. Oh iya, kamus online. Nah, itu kamus online Pak. Ini saya tunjukkan lagi. Buka aja Google Chrome. Ya, ini ada iklannya nih. Ini. Al-Ma'ani. Nah, ini almaani.com. Atau ketik aja Al-Ma'ani gitu. Nanti kan keluar dia di Google ini Al-Ma'ani. Nah, ini ada Al-Ma'ani. Al-Ma'ani. Nah, dan yang lebih lengkapnya itu di Arab-Arab ya. Kalau mau tahu fi'il mudhari'nya bentuknya gimana, jamak taksirnya seperti apa. Karena itu harus lihat kamus ya. Nah, itu harus dari Arab ke Arab. Dan Bapak bisa juga sekarang lewat Google Translate pun sudah bagus ya. Apakah kamu seorang siswa? Al-anta, betul kan? Al-anta talib. Kalau zaman anak dulu ya 2010 ya. Sebelum 2010 lah, anak dulu mulai belajar tahun 2004. Kemudian ya seringnya buka kamus, terus anak coba di Google Translate ini. Dan terjemahannya kalau kalimat itu memang kacau gitu. Dia bisanya cuma kata-kata. Nah, tapi kalau sekarang sudah bagus. Bisa langsung dengan kalimat yang benar ya. Sudah benar kalimatnya. Jadi bisa menggunakan Google Translate kalau untuk kalimat atau kata pun bisa. Siswa misalkan. Tolib ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, sudah habis. Ya, kita sudahi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada kembalikan ke Ustadz Abu Ali, tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan dan juga beberapa interaksi tadi dengan rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom malam hari ini. Jazakumullah wa barakallahu fiik kepada Ustadzuna Yoat Nasriga Fidallah Ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi kajian malam hari ini. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di malam hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat ganda pahalanya. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya biidznillah taala, dan ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallah khairan.